Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahdila fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Halimatun-Nisa Syahriah Yusya dan 3 rekan saya yaitu Asti Siti Nur Ajijah, Ingkasari, dan Aisyah Yasfina. Pada kesempatan hari ini di mata kuliah Ilmu Tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Firdaus Wajidi PhD yang akan membahas tasawuf akhlaki, falsafi, dan irfani serta tokoh dan pemikirannya. Baik, untuk pembahasan pertama mengenai tasawuf akhlaki akan dibahas oleh rekan saya yaitu Aisyah Yasfina. Terima kasih Halimah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tasawuf akhlaki. Pengertian tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah nilai-nilai moral yang berfokus pada perbaikan akhlak manusia untuk menghindarkan diri dari akhlak yang tercela atau mazmumah. Tasawuf akhlaki biasa disebut juga dengan istilah tasawuf sunni, yaitu bentuk tasawuf yang memagari dirinya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. 3 sistem ajaran pembinaan tasawuf akhlaki. Yang pertama ada takhalli, adalah pengosongan diri dari sifat-sifat tercela, yaitu kecintaan yang berlebihan kepada urusan duniawi. Yang kedua, tahalli, adalah pengisian dan membiasakan diri dengan sifat-sifat terpuji, yaitu menjalankan ketentuan agama yang bersifat eksternal seperti sholat, puasa, dan haji. Yang ketiga ada tajalli, adalah tersingkapnya nur ilahi atau cahaya Tuhan seiring dengan sirnanya sifat-sifat kemanusiaan yang negatif pada diri manusia. Tokoh dan pemikiran tasawuf akhlaki. Yang pertama ada Hasan al-Basri, 21 Hijriah sampai 110 Hijriah. Bernama lengkap Abu Sa'id al-Hasan bin Yasar. Dilahirkan pada tahun 21 Hijriah atau 632 Masehi dan wafat pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Hasan al-Basri merupakan tokoh sufi sunni yang sangat mendalam ajaran tasawuf sunninya. Pokok ajaran tasawuf Hasan al-Basri. Yang pertama, perasaan takut yang menyebabkan hati tentram menjadi lebih baik. Yang kedua, dunia adalah negeri tempat beramal. Yang ketiga, tafakur membawa kita kepada kebaikan dan berusaha mengerjakannya. Yang keempat, dunia adalah seorang janda tua yang telah bungkuk dan beberapa kali ditinggalkan mati suaminya. Dan yang kelima, banyak duka cita di dunia memperteguh semangat amal saleh. Tokoh yang kedua yaitu Al-Muhasibi, 165 Hijriah sampai 243 Hijriah. Bernama lengkap Abu Abdillah Al-Haris bin Asad Al-Basri Al-Muhasibi. Lahir pada tahun 165 Hijriah atau 781 Masehi dan wafat pada tahun 243 Hijriah atau 857 Masehi. Al-Muhasibi berpandangan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meneladani Rasulullah. Al-Muhasibi memiliki kecenderungan melakukan analisis dengan perangkat logika dan rasionalitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada saudari Aisyah Yasfina yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Tokoh yang ketiga ada Al-Qushairi. Bernama lengkap Abdul Al-Karim bin Hawazin Al-Qushairi. Lahir pada tahun 376 Hijriah dan wafat pada tahun 465 Hijriah. Kemasyhuran Al-Qushairi diantaranya karena ia menulis sebuah risalah tentang tasawuf yang diberi nama Risalah Al-Qushairiyah. Buku ini ditulisnya untuk golongan orang sufi di beberapa negara Islam pada tahun 473 Hijriah. Dalam karya tasawufnya banyak berisikan perbaikan-perbaikan terhadap ajaran sufi yang pada waktu itu telah banyak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah.
sehingga pemikiran Al-Qushairi terhadap tasawuf banyak mengadakan pembaruan dalam tasawuf dengan mengembalikan kepada landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Tokoh yang keempat ada Al-Ghazali, bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Taus At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Lahir tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Al-Ghazali, seperti halnya Al-Qushairi, mencoba mengembalikan tasawuf di bawah petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Ma'rifat, muqasyafah, dan musyahadah merupakan konsep utama tasawuf Al-Ghazali. Corak tasawufnya adalah menanamkan pemikiran-pemikiran tasawuf tersebut melalui jalur resmi pemikiran Sunni, yaitu fikih. Al-Ghazali menganggap bahwa ibadah tidak hanya berupa praktek zahiriyah semata, tetapi juga mencangkup aspek batiniyah. Tokoh yang kelima ada Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani atau Abdul Al-Qadir Al-Gilani adalah seorang ulama fikih yang sangat dihormati oleh Sunni dan dianggap wali dalam dunia tarekat dan sufisme. Beliau dikenal sebagai seorang ulama Sunni bermazhab Hambali, seorang orator ulung dan bergelar sayyid dan faqih. Dikenal luas sebagai pendiri dari Thariqah Qadiriyah atau Tekad Qadiriyah. Tekad Qadiriyah ini memiliki 4 ajaran, yaitu kesempurnaan suluk, adab, zikir, dan muraqabah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang ahli atau pelaku tasawuf disebut mutasyawif atau sufi. Menurutnya ada perbedaan antara mutasawif dan sufi. Mutasyawif adalah seorang pemula, sedangkan sufi adalah orang yang sudah mencapai puncak. Mutasawif adalah orang yang sedang menempuh jalan untuk usul kepada Allah, dan mutasawif adalah orang yang menanggung beban, sedangkan sufi adalah orang yang bebannya ditanggung oleh Allah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Asti. Kepada Asti, saya persilakan. Baik, terima kasih Inka. Selanjutnya Asti akan menjelaskan tentang tasawuf falsafi. Pengertian dari tasawuf falsafi ini adalah sebuah konsep ajaran tasawuf untuk mengenal Tuhan atau makrifat dengan pendekatan rasio sehingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu wahdatul wujud. Tasawuf ini bersifat teoritis, di mana konsep ajaran ini sulit diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Asti akan menjelaskan dari tokoh dan pemikiran tasawuf falsafi. Tokoh yang pertama itu ada Ibnu Al-Arabi. Ia bernama lengkap Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Hatim. Konsep ajaran wahdat al-wujud merupakan ajaran utama dan serta dari konsep tasawuf Ibnu Al-Arabi. Wahdat al-wujud merupakan istilah yang terdiri dari 2 kata, yaitu wahdat dan al-wujud. Wahdat secara bahasa artinya sendiri, tunggal, dan kesatuan, sedangkan al-wujud artinya ada. Dengan demikian, wahdat al-wujud mempunyai arti kesatuan wujud. Nah, tokoh yang kedua yaitu Yahya Ibnu Ahabas Suhrawardi. Ia bernama lengkap Syihab al-Din Yahya bin Habashibi bin Amirak Suhrawardi. Lahir pada tahun 549 Hijriah dan wafat 587 Hijriah. Ia merupakan salah satu tokoh tasawuf filsafah yang beraliran isyarak. Kata isyarak menurut bahasa yaitu sama dengan kata iluminasi dan sekaligus juga cahaya pertama pada saat pagi hari seperti cahayanya dari timur. Tegasnya, isyarak berkaitan dengan kebenderangan atau cahaya yang umumnya digunakan sebagai lambang kekuatan, kebahagiaan, ketenangan, dan lain-lain yang membahagiakan. Tokoh yang ketiga bernama Ibnu Karim bin Ibrahim Al-Jili. Lahir tahun 767 Hijriah bertepatan dengan tahun
1365 Masehi dan wafat pada tahun 805 Hijriah. Ada dua ajaran dari Al-Jili yang ditemukan, di antaranya insan kamil adalah nukso atau kopi Tuhan. Sebagaimana diketahui, Tuhan memiliki sifat-sifat seperti hidup, pandai, mampu berkehendak, mendengar, dan sebagainya. Yang kedua ada makomat atau al-martabah. Al-Jili dengan sifat insan kamilnya merumuskan beberapa makomat yang harus dilalui seorang sufi, yang menurut istilahnya ia disebut al-martabah, jenjang atau tingkat. Tokoh yang keempat Ibnu Sab'in, bernama lengkap Ibnu Haq bin Ibrahim Muhammad bin Nasr. Ia termasuk kelompok sufi yang juga filsuf dari Andalusia. Ibnu Sab'in adalah seorang penggagas sebuah paham dalam kalangan tasawuf falsafi yang dikenal dengan paham kesatuan mutlak. Dikenal dengan sebutan paham kesatuan mutlak karena berbeda dari paham tasawuf yang memberi ruang lingkup yang pendapat tentang hal yang penting dalam suatu bentuk. Dalam paham ini, Ibnu Sab'in menempatkan ketuhanan pada tempat pertama. Wujud Allah menurutnya adalah asal segala yang ada pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tokoh yang kelima ada Ibnu Masarroh. Ia bernama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Masarroh. Ibnu Nazm mengatakan bahwa Ibnu Masarroh memiliki kecenderungan besar terhadap filsafat. Ia termasuk aliran Ittidiyah. Ia lebih banyak disebut sebagai filsuf dibandingkan sufi. Namun, pandangan-pandangan filsuf tertutupi oleh kezahidannya. Pada mulanya, Ibnu Masarroh merupakan penganut sejati aliran Mu'tazilah, tetapi ia berpaling pada mazhab Neoplatonisme. Oleh karena itu, ia dianggap mencoba menghidupkan kembali filsafat Yunani kuno. Walau demikian, Ibnu Masarroh tergolong seorang sufi yang memadukan paham sufistiknya dengan pendekatan filosofis. Ada dua ajaran Ibnu Masarroh dengan sebagai berikut. Yang pertama, jalan menuju keselamatan adalah menyucikan jiwa, zuhud, dan mahabbah yang merupakan asal dari semua kejadian. Yang kedua, penakwilan ala pilun atau aliran Ismailiyah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ia menolak adanya kebangkitan jasmani, siksa neraka bukanlah dalam bentuk yang hakikat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Halimatun Nisa. Baik, terima kasih Asti. Selanjutnya saya Halimah akan menjelaskan bagian dari tasawuf irfani. Seperti yang kita ketahui bersama, tasawuf adalah upaya seseorang untuk mencapai kebebasan dari kehidupan dunia dengan melakukan pendekatan diri kepada Allah. Sedangkan irfani adalah pengetahuan yang diperoleh dari hati nurani, kesucian hati, tadabbur, dan tafakur. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya tasawuf irfani adalah upaya untuk menyikapi hakikat makrifat yang diperoleh melalui kolbu dan muhibah. Dan hal ini tuh tidak dapat melalui logika atau pemikiran. Nah, maksudnya adalah hakikat makrifat itu tuh pendekatan diri kepada Allah yang diperoleh melalui kolbu, itu kan hatiah serta muhibah atau perasaan. Jadi pendekatan diri kepada Allah ini hanya dapat dirasakan melalui hati dan perasaan saja, namun tidak dapat dirasakan oleh logika atau pemikiran. Nah, jenis tasawuf ini yang dapat mengubah serta mengembalikan manusia kepada jati diri yang fitrah. Maksudnya fitrah kita sebagai manusia kan dari awal tuh dari Allah, kita ya manusia tuh dari Allah dan bakal kembali lagi kepada Allah. Dan karena tasawuf ini merintis jalan untuk kembali kepada Allah dan ke asal yang suci. Selanjutnya, tasawuf ini terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama ada syariat, yaitu hukum-hukum formal yang dijadikan sandaran amalan lahir yang ditetapkan dalam ajaran-ajaran agama melalui Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada thariqat, yaitu seperangkat serial moral yang menjadi pegangan pengikut tasawuf dan dijadikan metode pengarahan jiwa dan moral. Dan yang ketiga adalah hakikat, yaitu sebagai aspek batin yang paling dalam dari setiap amal atau inti dan rahasia dari syariat yang merupakan tujuan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan terakhir adalah ma'rifat, yaitu pengenalan langsung kepada Tuhan yang diperoleh melalui hati sanubari sebagai hikmah langsung dari ilmu hakikat. Dan selanjutnya ada 4 sistem pembinaan tasawuf. Yang pertama ada riyadhah, yang merupakan salah satu upaya untuk melatih agar tidak melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Nah, kebiasaan ini juga melatih kita agar istiqomah. Yang kedua ada tafakur, yaitu pemikiran suatu hal yang secara terurut dan terurai. Yang ketiga ada tazkiyatun an-nafs, yaitu metode latihan untuk membersihkan diri atau menyucikan diri dengan menjadi diri yang lebih baik lagi di hadapan Allah, menurut ABD 2019. Dan terakhir ada zikrullah, yang berarti mengingat diri kepada Allah selaku Tuhan yang disembah dengan sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya pembahasan tokoh dan pemikirannya akan dijelaskan oleh Inkasari. Kepadanya dipersilahkan. Alimatun Nisa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tokoh dan pemikiran tasawuf irfani. Tokoh yang pertama ada Robi'ah al-Adawiyah, bernama lengkap Robi'ah bin Ismail al-Adawiyah al-Basyariyah al-Qosiyah. Beliau dilahirkan pada tahun 99 Hijriah dan wafat di kota Basrah pada tahun 185 Hijriah atau sekitar 801 Masehi. Robi'ah al-Adawiyah merupakan seorang sufi wanita pertama yang memperkenalkan konsep mahabbah atau cinta murni terhadap Tuhan dalam bidang tasawuf. Karya-karya syair yang sangat melegenda milik Robi'ah diantaranya syair yang terkenal yaitu Aku mencintaimu dengan 2 cinta, cinta karena diriku dan karena dirimu. Cinta karena diriku adalah keadaanku senantiasa mengingatmu. Cinta karena dirimu adalah keadaanmu mengungkapkan tabir sehingga engkau kulihat. Baik untuk ini maupun untuk itu, pujian bukanlah bagiku, bagimulah pujian untuk kesemuanya. Tokoh yang kedua ada Zunun al-Misri, bernama lengkap yaitu Abu al-Fath Tausuban bin Ibrahim. Ia adalah salah satu pelopor paham ma'rifat berdasarkan riwayat Al-Qadfi dan Al-Mas'udi yang kemudian dianalisis oleh Nicholson dan Abdul Al-Qadir dalam falsafah Asy-Syafiyah fi al-Islam. Ia berhasil memperkenalkan ma'rifat dalam bidang sufisme dengan penilaian yang tepat. Yang pertama, antara ma'rifat sufiyah yang mendekatkan diri dengan kolbu, sedangkan ma'rifat akliyah yang pendekatannya melalui akal yang sering digunakan para teolog. Tokoh yang ketiga ada Abu Yazid al-Bustami, bernama asli Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surusyan al-Bustami. Beliau lahir di daerah Bustom atau Persia pada tahun 874 sampai 947 Masehi. Ajaran yang dibawa oleh Abu Yazid dalam tasawuf adalah fana dan baqo. Fana yang artinya musnah dan lenyap atau dalam tasawuf diartikan sebagai keadaan moral yang lubur. Sedangkan baqo dari segi bahasa berarti tetap. Sedangkan dalam istilah tasawuf berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai tasawuf akhlaki, falsafi, dan irfani, serta tokoh dan pemikirannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.